Itu rasa ketidakpercayaan diri apa gimana gitu. Gila, berat ini. Enggak, maksud radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air and go ahead now. Selamat datang Mas Dodi Gunawan, Ketua IATKA Jakarta periode 2019-2023. Halo Mas, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa kabar nih? Baik ya, alhamdulillah lah di tengah kondisi dan situasi yang seperti ini kita harus tetap menjaga eksistensi kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Masih Oke, bisa. siap. Banyak ya hal-hal yang bisa digunain ya. Masih banyak. Hal-hal positif apa segala macam tuh ya. Betul. Di sini kita ngobrol santai aja nih Mas, ngobrol santai kita. Santai kayak di pantai. Oh iya nih Mas, kan sampean ketua DPC Jakarta nih, IATKA. Kalau boleh tahu IATKA tuh apa sih Mas? Kita mau tahu nih biar teman-teman pada tahu IATKA terus. Gua nggak terlalu banyak paham tentang organisasi ini secara historik secara macam. Jadi artinya yang gua pahami adalah saat ini gua menjabat sebagai ketua dan amanah ini sangat besar. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak program yang bisa kita lakukan untuk bisa kembali memajukan IATKA, bisa tampil di dunia luar, dikenal dan bahkan dicintai oleh anggotanya sendiri, sehingga kebanggaan inilah yang kemudian yang bisa memajukan IATKA secara utuh gitu. Secara utuh ya. Betul. Oh iya, kalau yang gue denger sih kan seperti yang apa ya, di sini kan keanggotaannya banyak banget kan. Betul. Beda sama DPC lain gitu. Lu ada nggak gini Mas, maksudnya beban tersendiri lu menjabat di sini sebagai apa namanya ketua yang notabene di sini 400-an kepala gitu. Betul. Yang lu harus pegang. Ada 470 kurang lebih. Itu bayangin 470 kepala lu mengepalai itu istilahnya kan di bidang organisasi IATKA. Maksudnya ada apa kesan pesan tersendiri gitu, rasa ketidakpercayaan diri apa gimana gitu. Gila, berat ini. Enggak, maksudnya betul. Gua rasain di saat gua pertama kali dikukuhkan menjadi ketua IATKA masih berpikir apa benar gua bisa gitu loh. Karena ini betul berat sekali dengan jumlah anggota yang tidak sedikit, 470-an. Banyak kepala yang pasti punya cita-cita besar akan IATKA ini seperti apa, punya harapan besar IATKA itu bisa lebih baik, ya. Bisa lebih maju lah. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus gue beban ini, gue angkat. Ya tapi pasti bisa lah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah tim gue di pengurus semuanya solid. Oke. Kan lu ngomong masalah kepengurusan nih. Bisa ini nggak Mas? Apa struktur organisasi lu seperti apa sih Mas? Maksudnya ya apa perkenalan dikit lah. Kurang lebih sebenarnya sama saja struktur organisasi seperti yang cabang-cabang lain. Artinya secara ADART kita punya Linprof, punya Litbang, punya Humas, punya Orseni. Tapi khusus di Jakarta ini saya pandang ada satu seksi yang perlu memang ada dan eksis di IATKA, yaitu kasih urusan rumah tangga. Karena ini dia yang kemudian mengurusi banyaknya orang, banyaknya keperluan, yang intinya bagaimana menjamin kenyamanan anggota kita dalam dia bekerja, kenyamanan dalam dia melakukan pelayanan. Betul. Kira-kira itu sih mungkin yang harus. Terbaru nih ya, terobosan kali ini ya. Ya mudah-mudahan deh. Oh iya, apa namanya? Ini kan maksudnya dengan apa pengadaan podcast ini kan ya kalau gua sih ngerasa kemajuan sih. Yang lu apa ngerasa gimana Mas? Maksudnya gimana gitu? Kesan pesan dengan ada podcast seperti ini, kita para anggota bisa menyuarakan pendapat apa segala macam. Apa gimana nih? Ini podcast memang ini produk kreatifnya Humas. Salut buat Humas. Wih, Humas, tepuk tangan dong. Salut. Saya cuma nge-proof aja, tapi harapan saya besar terhadap podcast ini. Siap. Jadi
podcast ini bisa menjadi media publikasi yang betul-betul sehat. Artinya bisa dikatakan sehat adalah betul-betul membangun organisasi, membangun komunikasi antar anggota, bahkan kita dengan eksternal juga kita bisa bangun melalui media ini. Bisa menjalin komunikasi yang baik lah ya. Betul. Dengan media ini kita, harapan saya besar bahwa tidak cuma sekedar podcast yang katakanlah kemunculannya hanya untuk sekadar eksistensi, bukan cuma itu, tapi betul-betul memberi nilai plus buat organisasi di media publikasi, juga sebagai produk edukasi terhadap masyarakat umum, mengenalkan tentang dunia aviasi. Betul. Bukan cuma ATC, tapi harapannya di media yang networkingnya. Kalau podcast itu kan masuknya ke ini ya. Nah, jadi itu khalayak umum bisa melihat bahwa kita tidak eksklusif. Betul. Kita sama muncul. aja kali ya. Ya, kira-kira tapi kehadiran kita ada gitu. Cocok. Keren Humas. Salut. Oh iya nih, kan visi dan misi lu yang kemarin di ini nih Mas, dijabarin waktu pemilihan kemarin ya. Yang sudah terlaksana apa, terus yang kepengen ke depannya, pengen cita-cita lu tuh apa sih Mas? Oke. Jadi gue duduk di sini, ini usia kepengurusan gue udah hampir setahun, sekitar 10 bulanan ya. Oke. Jadi memang di awal-awal kita maklum bersama, kita sedang nyocokin model organisasi ini. Kita mau role model ya, role modelnya kira-kira apa ya? Iya, mau seperti apa. Tapi alhamdulillah menginjak bulan ke-10 ini udah mulai kelihatan nih. Udah mulai kelihatan. Role-nya kemana nih? Jadi kasih kami juga di sini, pengurus-pengurus kita sudah solid, sudah bisa melihat bahwa ayo kita bersama memajukan organisasi ini. Oke. Mari kita berperan, kita melakukan banyak manfaat buat anggota, bahwa apa sih kita ini kalau bukan buat anggota, buat kita juga gitu. Iya. Organisasi kalau nggak didukung anggota mah apa ya? Kayak ya gitulah. Gue nggak bisa peribahasa, nggak jago. Betul. Harapannya ke depan, harapan yang jauh nih, maksudnya yang kepengen banget dari seorang Dodi ini apa sih? Jadi gini, di awal seperti yang dikatakan Mas Yo tadi, bahwa kita menghandle banyak sekali anggota. Betul. 470-an ya kalau nggak salah ya. Jadi artinya dengan banyaknya anggota ini, chance kita untuk mengmanage, mengatur semuanya itu, mengorganize sesuatu itu sangat besar. Jadi hal-hal kecil yang memang menjadi kendala-kendala teman-teman di lapangan, ini harus kita siap nih. Apa yang bisa kita lakukan? Walaupun memang kita tidak banyak yang bisa kita lakukan, tidak signifikan, tapi paling tidak adanya organisasi itu dirasakan oleh anggota. Betul. Kehadiran maksudnya. Betul. di saat seseorang, di saat dia nggak bisa kemana-mana, ada organisasi nih yang selalu mendampingi dia nih. Betul. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya. Dan ke depan harapan gue tercipta sebuah sistem organisasi yang baik, seperti halnya sebuah perusahaan lah. Kita memanage banyak orang, dan amanah dari sisi iuran juga, finansial juga besar. Jadi fungsi transparansi dan segala macam harus bisa dipertanggungjawabin ya Mas ya. Bahkan harapannya ke depan di event-event rapat anggota tidak hanya ketua yang muncul yang menyampaikan sebuah progress report atau laporan keuangan. Semua kasih saya perintahkan untuk juga menjalin komunikasi dengan anggotanya, dengan menyampaikan program kerjanya, dengan menyampaikan progress reportnya. Jadi itulah yang kemudian anggota bisa melihat bahwa kita sedang bekerja. Siap. Bahwa organisasi tidak diam, bahwa organisasi siap. Banyak yang bisa kita lakukan gitu. Walaupun step by step, apa segala macam, tapi pasti akan disampaikan ke apa ya, kalau kita bilang transparansi ke anggota-anggota ya. Betul. Kita tahu 470-an ya. Betul. 470-an ya banyak sih. Banyak banget. Banyak banget, gila. Iya.
Dan satu hal lagi bahwa yang saya inginkan adalah kita sudah sangat pantas untuk mendapatkan beberapa privilege yang kemudian di organisasi lain mereka mendapatkan gitu loh. Oke. Baik kenyamanan dari sisi bekerja, karena kalau kita hitung-hitung katakanlah mungkin sepertiganya waktu kita habiskan di kantor. Iya tahu lah. Sorry, kita bicara Jakarta ya. Betul. Kalau lu lagi membahas masalah PSBB kayak gini mungkin ya apa ya 180 derajat. Kalau dengan kondisi normal, waduh, suruh gua aja dinas hari ini pulang suruh kayak gini. Ya gitulah. Ya segala macam riuhnya Jakarta. Tahulah. Betul. Apalagi mengabdi dengan organisasi. Oh iya nih, satu lagi nih. Sebelum menerima nih di Dapok nih sebagai ketua nih, minta izin nggak sama Kapolda di rumah nih? Minta izin nggak sama Kapolda nih? Aduh, ini berat juga. Ini satu beban berat. Jujur aja sebelumnya saya belum ngomong sama orang di rumah karena saya yakin. Serius? Belum ngomong. Ada sekian bulan di masa kepemimpinan gue baru gue bicara. Wah, kaget orang rumah. Gila, gue bilang. Tapi alhamdulillah mereka semua support. Akhirnya memang pasti akan banyak waktu yang tersita. Artinya bukan aktivitas gue nanti ke depan setelah gue memimpin bukan cuma kerja. Yang biasanya aktivitas kan kerja aja. Sekarang paling enggak ya lu harus spend waktu buat ya, organisasi, buat sekedar meeting atau segala memikirkan beberapa hal yang menjadi permasalahan anggota, banyak hal lah yang ini. Tapi terima kasih sekali buat keluarga gue yang juga support akan posisi gue saat ini. Berarti ada istilah bilang apa? Ngelakuin aja dulu, minta maafnya belakangan. Cocok. Ya kan? Karena gue yakin memang dengan resiko yang sangat besar ini, jikalau memang ini enggak, karena memang secara pribadi jujur aja gue sendiri nggak siap gitu. Wih gila, besar banget gila nih. Tapi udah dipercaya ya. Tapi lu siap nggak siap lu harus maju mas. Siap, gue harus maju. Tetap terus kemudian apa ya, menjaga DPC Jakarta di role-nya apa segala macam, visi dan misi lu harus menjagain. Dan satu hal lagi bahwa ke depan gue mau cita-cita gue adalah bagaimana membangun organisasi ini dengan sistem yang baik, terus kemudian lupa. Selama santai. Oke, ke depan harapan gue organisasi bukan cuma organisasi yang sifatnya normatif, tapi betul-betul memang bisa dirasakan kemanfaatannya oleh anggota. Oke. Dan kita sebagai duduk di pengurus, kita ini kan volunteer. Betul. Oke, ini apa ya? Tugas sosial sih. Betul. Tanya kepada si A, si B, si C, ya tahu sendiri kan. Belum tentu semua orang mau, sumpah. Betul. Untuk menjadi pengurus itu suatu beban mental yang berat. Bukan cuma artinya ya siap saya sanggup, tapi dia juga harus siap bertanggung jawab secara moral. Ya, betul. Siap bekerja, siap meluangkan waktunya karena organisasi ini pure volunteer. Betul. Tapi juga pembelajaran buat kita bagaimana mengorganize. Kita kan siapa manage ya, betul. Suatu saat kita juga kan suatu saat misalnya kita diberi tanggung jawab yang lebih, itu kita sudah terbiasa lah dengan memanage sesuatu dengan baik gitu. Oke nih, ini pertanyaan lagi nih, ini yang santai nih. Di luar lu mas, lu sebagai maksudnya sebagai air traffic control, sebagai ketua organisasi profesi, hal-hal di luar dari itu yang biasa lu lakuin. Contohnya lagi ngetren nih, pesepeda nih kan. Lu ikut nggak masalah kayak gitu? Lu maksudnya kalau sekarang nih ada istilah nih, harta, tata, sepeda, gila. Gila. Sepeda kebetulan gue udah punya. Dari sebelum corona. Dari sebelum udah punya. Tapi itulah. Mungkin karena waktu juga di rumah juga jujur aja anak gue udah 4 nih. Buset. Dan udah punya baby sekarang. Baru sepasang apa gimana mas? Alhamdulillah anak 2 anak 4, 2 laki 2 cewek. Sepasang ya. Maksudnya ada pasang-pasangan gitu. Betul. Bukan sepasang sih. Burung kali ya. Oke. Dan ke depan harapan gue ATC Jakarta ini menjadi
ATC yang besar karena kita memang awalnya sudah besar, kita Ya, sudah jaya. soal kuantitas ya. Betul. Tinggal bagaimana secara kualitas kita hadirkan ke publik, kita hadirkan ke anggota bahwa kita berkualitas. Kita akan menghadirkan organisasi yang santun, organisasi yang betul-betul elegan. Artinya bukan organisasi yang barbar yang Tapi kita harus gue tambah juga dong, yang santun, elegan dan kritis. Wis, oh ngeri. itu dong, iya dong, Cakep. iya dong. Ya, nah, lewat media inilah teman-teman jikalau memang ada ide atau kritik dari siap. program-program Ini bisa kerja kita, disampaikan nah ini yang kemudian justru ini yang bisa membangun kita. Dan perlu diketahui bahwa 90% mungkin pengurus saya itu adalah dari teman-teman muda gitu. Oh siap. Oh iya betul juga nih. Betul. Ini yang gua harapkan adalah kreativitas yang tinggi karena gua lihat kaum milenial atau generasi milenial tuh identik dengan kreatif. Betul. Contohnya ini adalah produk kreatifnya Humas. Gila. Keren. Thank you. Ini berkat dukungan Pak Ketua dong. Semua anggota juga support ini. Siap. Dan ini gua anggap ini adalah prestasi yang tinggal Mas. bagaimana Thank kita you. mengembangkan ini menjadi sebuah value buat organisasi kita, Siap. menjadi value buat perusahaan kita secara umum gitu. Siap. Itu mungkin lah. Mungkin dari itu aja ya. Oh ya, ada lagi nih Mas. Gue mau tanya ini tapi yang apa ya? Apa ya gue mau nanyain ya? Sensitif ya kayaknya nih. Nggak usah dibahas. Oh iya, ya kan kita tahu nih, IATKA Jakarta kalau secara kuantitas mendominasi nih di Jatsi nih. Betul. Kan ada organisasi yang lain nih. Hubungan lu sama organisasi yang lain gimana sih? Sebelum gua gua di IATKA kan gua menjadi pengurus aktif di Skynaf di Serikat. Jadi artinya sedikit banyak gue sudah banyak bergaul dengan teman-teman di luar organisasi ini. Itulah yang ternyata value kita adalah di saat kita kemudian melepaskan diri dari eksklusivitas tadi itu. Justru dengan kita berbaur, dengan kita berkarya, dengan kita duduk bersama mereka itu nama kita besar. Artinya pengakuan terhadap kebesaran kita itu ada gitu ya. Dari kesantunan kita, dari cara kita berkomunikasi dengan unit kerja lain gitu. Organisasi profesi Betul, lain. dengan organisasi profesi lain. Akhirnya lewat keakraban itu kita saling membangun, saling mengkritisi, saling bisa di organisasi lu apa nih kira-kira ini atau mungkin di organisasi gua apa nih kira-kira ini. Nah, kita bisa kolaborasi dari banyak hal gitu. Contohnya misalnya dari sisi olahraga atau hobi. Jadi kita nggak melulu semuanya mentang-mentang IATKA ATC aja deh, enggak semuanya. Jangan seperti itu ya. Apa yang mengkotak-kotakan diri betul, ya. Jadi lepaskan eksklusivitas itu bahwa kita tidak akan besar dengan kemudian kita mempertahankan eksklusivitas yang kemudian itu yang membuat kita seolah besar tapi katak dalam tempurung gitu. Oh, siap. Merasa besar tapi pengakuan diri sendiri ya? Iya, kira-kira itu. Besar tapi menurut diri sendiri gitu. Iya, besar menurut diri sendiri ya. Besar bukan menurut pengakuan orang lain ya. Betul. Siap. Oke, kayak kelihatannya itu aja Mas. Thank you untuk kehadirannya di sini. Sukses Terima buat kasih. podcast ya. Sama-sama Mas.